Revolusi 512 hari. Kedengarannya mustahil ya. Sebuah revolusi tapi kok cuma dalam 512 hari? Tapi ini beneran terjadi. Ini adalah kisah nyata salah satu momen paling krusial dalam sejarah Indonesia. Oke, coba kita bayangin bareng-bareng. Gimana rasanya ya, mewarisi sebuah rezim diktator yang udah berkuasa 32 tahun lamanya. Udah gitu negaranya lagi krisis parah, dan tugas Anda adalah membangun demokrasi dari nol. Kebayang nggak sih tekanannya? Dan parahnya lagi, Anda cuma punya waktu 512 hari buat ngelakuin itu semua. 512 hari, itu bahkan nggak sampai 1,5 tahun loh. Nah, inilah kisah tentang bagaimana satu orang, dalam waktu yang super singkat, berhasil meletakkan fondasi Indonesia modern yang kita kenal sekarang. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Presiden yang tak terduga. Jadi di tengah-tengah semua kekacauan itu, tiba-tiba muncul seorang pemimpin yang, ya ampun, gak ada yang nyangka dialah yang bakal megang jabatan tertinggi. Ini cerita tentang bagaimana krisis justru bisa melahirkan seorang pemimpin baru. Biar kebayang betapa gilanya situasi waktu itu, kita perlu mundur sedikit ke tahun 1998. Selama lebih dari 30 tahun, Indonesia kan di bawah rezim Orde Baru yang otoriter. Terus datanglah krisis finansial Asia yang menghantam keras banget. Ekonomi anjlok, protes di mana-mana nuntut reformasi. Puncaknya, tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mundur. Dan tiba-tiba, wakilnya, seorang teknokrat bernama B.J. Habibie, dilantik jadi presiden. Bayangin, seorang insinyur tiba-tiba harus mimpin negara yang lagi di ujung tanduk. Nah, dengan kondisi kayak gitu, gimana ceritanya revolusi ini bisa terjadi? Yuk kita masuk ke bagian kedua, revolusi dalam 512 hari. Kita bakal lihat gimana caranya Habibie mulai membuka keran masyarakat yang selama ini tertutup rapat. Oke, lihat deh perbedaannya. Ini drastis banget. Salah satu gebrakan pertama Habibie adalah ngelepasin belenggu pers. Dulu di zaman Orde Baru, media itu dikontrol ketat banget. Salah ngomong dikit, kritik pemerintah, wah bisa langsung dibredel. Nah, Habibie mengesahkan UU Pers nomor 40 tahun 1999. Isinya, jaminan kebebasan pers, pemerintah nggak boleh ikut campur lagi. Dan tiba-tiba, semua suara yang tadinya dipaksa diam, akhirnya bisa kedengaran lagi. Perubahan gede lainnya, jelas, di bidang politik. Coba bayangin, dari yang tadinya cuma ada 3 partai, itu pun dikontrol pemerintah, tiba-tiba lahir sistem multipartai lewat UU nomor 2 tahun 1999. Hasilnya gimana? Wow, pemilu demokratis pertama di 99 itu diikuti oleh 48 partai politik. 48. Kebayangkan gimana meledaknya partisipasi politik setelah puluhan tahun dikekang. Dan reformasinya nggak berhenti di situ. Terus aja bergulir. Habibie ngebebasin tahanan politik. Dia juga ngambil langkah yang fenomenal banget. Misahin Polri dari TNI. Pengaruh militer di parlemen juga dipangkas drastis. Terus kekuasaan yang tadinya terpusat sekarang diserahin ke daerah lewat otonomi. Coba pikirin deh, satu aja dari langkah ini udah kayak gempa politik. Nah ini semua dilakuin barengan. Benar-benar perombakan total struktur kekuasaan di Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke satu keputusan yang mungkin paling diingat dari masa kepresidenannya dan sekaligus jadi yang paling kontroversial. Kita bahas soal dilema Timor. Ini keputusan yang benar-benar berani sih. Habibie melakukan sesuatu yang di zaman sebelumnya itu, wah nggak kepikiran sama sekali. Dia ngasih pertanyaan langsung ke rakyat Timor-Timor, mau tetap gabung atau mau pisah? Mau otonomi khusus di dalam Indonesia atau mau merdeka sepenuhnya? Sesimpel itu pertanyaannya, tapi dampaknya luar biasa. Prosesnya juga nggak sembarangan loh, disusun rapi. Pertama, Habibie nawarin pilihan. Kedua, ada kesepakatan antara Indonesia, Portugal, dan PBB. Ketiga, PBB turun tangan buat ngawasin referendum, atau yang kita kenal sebagai jajak pendapat. Akhirnya puncaknya di tanggal 30 Agustus 1999, rakyat Timur Timur bisa ngasih suara mereka. Dan hasilnya, wah, lihat aja sendiri. Jelas banget, telak. 78,5% milih merdeka. Keinginan rakyatnya udah nggak bisa ditawar lagi. Dan pemerintahan Habibie menghormati itu. Padahal, keputusan ini bikin dia kehilangan banyak banget dukungan politik di dalam negeri. Resikonya besar. Tapi, ini kan jadi pertanyaan ya. Apa sih yang ngebuat seorang teknokrat berani ngambil risiko segede ini? Nah, buat ngejawab itu, kita perlu ngintip sedikit visi bersama mereka. Keyakinan pribadi yang ada di balik semua gebrakan politiknya. Soalnya, Habibie ini kan bukan politisi biasa. Dia itu seorang teknokrat. Maksudnya, dia ahli di bidang teknis. Kalau dia kan di bidang dirgantara, pesawat terbang, yang kebetulan megang kekuasaan politik. Banyak banget yang ngeraguin dia.
Tapi mungkin justru latar belakangnya itulah yang ngasih dia sudut pandang beda. Fokusnya ke solusi, ke hasil, bukan ke main-main politik kekuasaan. Dan di balik sosok publiknya, ada partner yang luar biasa kuat. Istrinya, Hasri Ainun Besari, pernah bilang ke beliau, "Aku nggak bisa janji jadi istri yang baik, tapi aku janji akan selalu ada di sampingmu." Dukungan kayak gini, ini yang jadi fondasi hidupnya kan? Jadi poin pentingnya tuh ini, visi mereka berdua itu bukan cuma soal teknologi, bukan cuma soal pesawat terbang. Impian mereka jauh lebih besar, membangun Indonesia yang lebih sehat, lebih terdidik, dan lebih adil buat semua orang. Jadi semua reformasi demokrasi yang dia lakukan itu, yaitu wujud nyata dari nilai-nilai yang mereka pegang teguh. Dan ini ngebawa kita ke bagian terakhir, fondasi demokrasi. Di sini nih kita bakal lihat paradoks terbesar dari kisah Habibie. Gimana ceritanya sebuah kekalahan politik secara pribadi justru jadi kemenangan bersejarah buat negaranya. Oke, jadi ceritanya Oktober 1999, Habibie ngasih pidato pertanggungjawaban di depan MPR. Dan hasil votingnya, wah, tipis banget. 355 suara nolak, 322 suara nerima. Artinya, laporannya ditolak. Coba kalau orang lain mungkin bakal ngotot berkuasa kan? Tapi Habibie beda. Dia nunjukin sikap seorang negarawan sejati. Dia memilih untuk nggak maju lagi nyalonin diri jadi presiden. Dia legowo, tunduk sama proses demokrasi yang baru aja dia bangun. Dan ya, disitulah akhir dari masa kepresidenannya. Meskipun jabatannya singkat banget, warisannya itu luar biasa. Coba kita ingat-ingat lagi apa aja yang dia tinggalin. Pemilu yang benar-benar bebas dan demokratis, pertama kalinya setelah lebih dari 40 tahun. Pers yang berani ngomong, sistem multipartai yang hidup, kekuasaan yang nggak lagi cuma di Jakarta, dan militer di bawah kontrol sipil. Dia cuma dalam 512 hari berhasil masang semua pilar dasar demokrasi Indonesia yang kita nikmati sampai sekarang. Jadi, kalau kita lihat lagi ke belakang, setelah 512 hari yang penuh gejolak, tapi juga penuh perubahan itu, pertanyaan besarnya adalah, apakah B.J. Habibie pantas kita sebut sebagai Bapak Demokrasi Indonesia? Waktunya memang singkat, tapi dampaknya kita rasakan sampai hari ini kan?